Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya dari kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, saya di sini akan mempresentasikan mengenai sistem informasi, organisasi dan juga strategi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu yang pertama dari organisasi dan sistem informasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, aplikasi sistem utama dalam era digital. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan sistem informasi strategi. Yang pertama yaitu mengenai organisasi dan sistem informasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi adalah merupakan sebuah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus memenuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial. Jadi di sini kita bisa menangkap bahwasanya organisasi itu adalah merupakan sekumpulan orang yang dimana di situ adalah merupakan ada hukum formalnya dan juga ada perundang-undangannya di situ. Jadi sekumpulan orang yang memang termasuk dari golongan elemen sosial yang dimana di situ pasti memiliki tujuan tertentu. Yang kedua yaitu mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi itu adalah merupakan sebuah kombinasi teknologi informasi dan juga aktivitas dari orang yang memakai teknologi informasi tersebut. Jadi, sistem informasi itu adalah merupakan sebuah kombinasi dari orang yang melakukan dengan teknologi informasi yang digunakan itu tadi, yang digunakan untuk mendukung dari operasinya sebuah manajemen atau operasional dari manajemen itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai dampak sistem informasi bagi organisasi dan juga perusahaan. Bisa dilihat di slide sebelah kanan saya, yaitu yang pertama yaitu dampak ekonomi, yang kedua dampak organisasi dan perilaku, kemudian yang ketiga yaitu dampak dari internet dan organisasi itu sendiri. Nah, dampak ekonomi itu apa sih? Kenapa kok adanya dengan sistem informasi itu berdampak pada ekonomi? Nah, dengan adanya sistem informasi ini kita bisa melihat di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah usaha itu pasti ada faktor produksi. Nah, faktor produksi yang pertama yaitu mengenai faktor produksi modal, kemudian yang kedua yaitu faktor produksi ada tenaga kerja, kemudian ada sumber daya alamnya juga. Nah, faktor dari sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja dengan modal yang digunakan dalam sebuah perusahaan termasuk dalam sebuah kewirausahaan juga itu bisa dipangkas dengan adanya sistem informasi yang ada, jadi dikemas dalam sebuah sistem informasi. Nah, dengan adanya sistem informasi ini berdampak pada ekonomi, yaitu salah satunya pemangkasan pada tenaga kerja maupun yang ada di modal yang ada di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu bangunan, kayak serupa itu bangunan atau kantor-kantor tertentu. Nah, di situ bisa dipangkas dalam sebuah sistem informasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu dampak organisasi dan perilaku. Maksudnya di sini apa sih? Dampak organisasi dan perilaku itu adalah dimana dengan adanya sistem informasi yang masuk di dalam sebuah perusahaan atau sistem informasi yang baru masuk di dalam sebuah perusahaan itu bisa merubah organisasi itu sendiri, yaitu dari strukturnya maupun dari tugasnya, dari perilakunya, budayanya juga dalam suatu perusahaan itu bisa juga berubah. Nah, struktur dalam sebuah perusahaan itu pasti berubah dengan adanya sistem informasi yang masuk di dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Karena di situ pasti menyesuaikan dengan adanya tugas maupun perilaku juga, di situ pasti dipengaruhi oleh adanya sistem informasi yang ada. Karena apa? Karena manajerial atau perusahaan itu pasti menentukan di mana sistem informasi yang cocok itu dipegang oleh struktur bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi di situ struktur dan juga perilakunya itu pasti berubah, tugasnya di situ juga pasti akan berubah. Kemudian selanjutnya yaitu internet organisasi, internet dan organisasi. Maksudnya apa di sini? Maksudnya yaitu dengan adanya WWW, World Wide Web, yang bisa dipakai dalam sebuah perusahaan. Kita bisa melihat bahwasanya WWW itu pasti sudah banyak yang memakai dalam suatu perusahaan. Karena apa? Karena di sini sangat mempermudah perusahaan dalam berhubungan dengan eksternal perusahaan maupun dalam internal perusahaan itu sendiri. Karena memang apa? Karena dengan WWW ini perusahaan jadi lebih mudah untuk bagaimana caranya mengontrol sebuah bisnis dalam sebuah berbisnis itu juga. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, perusahaan perlu untuk menggunakan 3 strategi yang umum, yaitu kepemimpinan harga rendah, mendiferensiasikan produk dan jasa, serta berfokus pada pasar. Nah, maksudnya apa sih? Karena dengan yang pertama yaitu kepemimpinan harga rendah. Nah, maksudnya di sini adalah perusahaan itu menurunkan harga dari suatu produk tersebut karena untuk meminimalisir adanya sebuah pesaing di situ, sehingga kita perlu adanya penurunan sebuah harga produk tertentu.
Jadi kita bisa meminimalisir adanya sebuah pesaing juga di situ. Karena apa? Karena dengan menurunkan sebuah harga itu pasti orang banyak yang minat, tapi kita tidak menurunkan sebuah kualitas suatu produk tertentu gitu. Kemudian yang kedua yaitu mendiferensiasikan produk maupun jasa. Nah, maksudnya di sini apa sih? Maksudnya itu kita mengamankan sebuah produk atau ide gagasan kita, yaitu dengan cara hak kekayaan intelektual dari ide yang kita hasilkan, dari gagasan yang kita hasilkan maupun produk yang kita keluarkan, jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat itu harus ada hakinya di situ, sehingga keunggulan kompetitif di sini bisa apa ya, sistem informasi itu bisa bisa membuat keunggulan kompetitif dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu berfokus pada pasar. Kenapa sih kok berfokus pada pasar? Karena di sini dengan cara menguasai pangsa pasar yang ada, dengan cara kita terjun pasar yang ada, pasti di situ apa ya, perusahaan itu pasti terjamin gitu kan, produktivitasnya pasti di situ terjamin, dan kualitas kepercayaan di masyarakat itu juga pasti akan terjamin. Karena dengan kepercayaan yang ada dan kita bisa menguasai pangsa pasar yang ada gitu. Jadi kita bisa mengurangi pesaing-pesaing yang ada di situ. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai aplikasi sistem utama dalam era digital. Di sini ada 4 contoh aplikasi sistem, yaitu yang pertama enterprise system, yang kedua yaitu SCM system, yang ketiga konsep just in time, kemudian yang keempat yaitu CRMS. Nah, maksudnya di sini apa sih? Yang pertama yaitu enterprise system. Di sini adalah merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk dimana hubungan antara organisasi yang satu, organisasi di dalam sebuah organisasi itu bisa dikombinasikan dengan informasi yang ada dalam waktu yang sama. Jadi di situ untungnya. Kemudian yang kedua yaitu SCM system. Maksudnya apa sih? Di sini adalah aplikasi yang mengatur antara rantai pasok, hubungan antara pabrik, kemudian distributor, kemudian dari toko eceran, kemudian ke pelanggan juga itu ada aplikasinya di situ di SCM system. Kemudian yang ketiga yaitu konsep just in time. Maksudnya apa sih? Di sini adalah merupakan sebuah konsep aplikasi yang dimana di situ bisa mengkonsep bagaimana caranya kita mendatangkan sebuah barang yang memang sudah dipesan dan kita datang tepat waktu di situ. Kita bisa menyediakan barang maupun jasa yang ada dengan waktu yang tepat gitu. Jadi tidak molor di situ. Jadi kita bisa mengkonsep melalui aplikasi di sini. Kemudian yang terakhir yaitu di CRMS. Maksudnya apa sih CRMS? CRMS yaitu di mana di sini yaitu mengatur hubungan antara pabrik dengan pelanggan. Jadi ada aplikasi sendiri yang memang di situ menyediakan yaitu mengatur atau mengkonsep antara hubungan pelanggan dengan pabrik dengan pelanggan itu sendiri. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu sistem informasi strategi. Nah, strategi di sini tuh apa sih? Strategi adalah merupakan sebuah rancangan atau merupakan sebuah misi yang digunakan untuk mengalahkan sebuah pesaing dan kita bisa memunculkan sebuah peluang usaha baru di situ. Jadi kita bisa melihat bahwasanya sistem informasi strategi itu adalah merupakan sebuah sistem informasi yang dimana di situ terstrategi di situ. Jadi sistem informasi yang memang bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang ada dan bisa memunculkan peluang yang ada di situ. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu pencapaian keunggulan kompetitif. Maksudnya apa sih di sini? Yaitu di mana di sini adalah kita terdapat 8 metode dasar. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, yaitu ada mengurangi biaya, meningkatkan tantangan untuk memasuki pasar. Kemudian yang ketiga yaitu membangun biaya pengalihan yang tinggi. Yang keempat yaitu menciptakan produk atau jasa yang baru. Kemudian yang kelima mendiferensiasi produk dan jasa. Kemudian yang keenam meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang ketujuh membangun aliansi. Kemudian yang kedelapan yaitu mengikat supplier dan juga pembeli. Nah, di sini adalah merupakan suatu 8 metode dasar yang digunakan untuk mencapai sebuah keunggulan kompetitif dalam sebuah usaha gitu kan. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 2 saja, yaitu mengenai poin yang kedua dan juga poin yang ketiga. Poin yang keempat. Di mana di sini yang poin kedua itu meningkatkan tantangan untuk memasuki pasar. Maksudnya apa sih di situ? Pasti di dalam sebuah perusahaan itu pasti punya statement, pasti punya misi yang dimana di situ perusahaan harus bisa menguasai pangsa pasar. Karena apa? Karena dengan kita menguasai pangsa pasar yang ada, itu pasti kita bisa minimalisir pesaing yang ada. Jadi di situ harus ada tantangan bagaimana caranya sebuah karyawan di situ untuk bisa masuk di pasar, yaitu dengan sistem informasi yang ada. Kemudian yang poin yang keempat yaitu menciptakan produk dan jasa yang baru di situ. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di dalam sebuah perusahaan itu pasti
pasti punya di mana waktu tertentu untuk bisa menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang baru di situ. Karena apa? Karena untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, untuk keberlangsungan sebuah perusahaan itu pasti perusahaan tersebut menciptakan sebuah produk maupun jasa yang baru di situ. Sehingga dengan adanya hal tersebut itu bisa mencapai sebuah keunggulan kompetitif. Kemudian slide selanjutnya yaitu menciptakan dan mengelola strategi sistem informasi. Maksudnya di sini apa sih? Jadi maksudnya di menciptakan dan mengelola sistem informasi strategi adalah di mana sistem informasi strategi ini bisa mengkombinasi beberapa ide untuk membuat sebuah keputusan dalam sebuah bisnis. Jadi bisa membuat keputusan dalam sebuah bisnis. Ide-ide yang dikombinasi di sini bisa membuat sebuah keputusan dalam sebuah bisnis. Nah, tentunya di sini tidak luput dari sebuah langkah. Di sini ada dua langkah. Yang pertama yaitu kita menetapkan sebuah strategi sistem informasi strategi itu dalam sebuah tujuan perusahaan, bukan hanya menyediakan informasi saja tapi juga menjadi salah satu tujuan dari perusahaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menggandeng atau bekerja sama dengan manajerial yang unit-unit tertentu supaya kita bisa mengkombinasi informasi yang ada sehingga kita bisa mencapai sebuah keunggulan kompetitif yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.